Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan. Ji Hao dibungkus oleh api yang mengamuk. Ji Hao merasa pikirannya telah meninggalkan tubuhnya, dan dia jatuh ke alam mimpi. Di langit biru, cerah, dan tak terbatas, puluhan gagak api emas raksasa berkaki tiga, dengan lebar sayap sepanjang lebih dari bermil-mil, melayang di udara. Setiap gagak api emas diwarnai oleh cahaya keemasan yang berapi-api. Puluhan lingkaran cahaya emas berkilauan, seperti manik-manik harta karun, menghiasi langit. Tergeletak di bawah langit biru, ada pegunungan yang tinggi, dan hutan primitif yang luas, sebagian tertutup kabut. Lebih dari 10.000 orang telanjang, dengan rambut berbulu dan wajah kotor, berdiri di puncak gunung. Dalam lengan mereka yang terangkat, mereka memegang beberapa mangsa yang berdarah tinggi-tinggi, dengan putus asa menatap gagak api emas itu, yang melayang tak bergerak di udara. Seorang pria tua berambut putih dan berjanggut, dengan gumpalan darah menggantung di sudut mulutnya, mengangkat lengannya yang gemetar, dan berteriak dengan suara serak kepada gagak api emas terbesar, makhluk yang kuat, diciptakan dan dipelihara oleh alam, tolong, kasihanilah kami, anggota klan kami yang rendah hati dan rentan. Kami tidak memiliki cakar dan gigi yang tajam, kami juga tidak memiliki kekuatan besar untuk melawan predator kami. Kami tidak memiliki mata yang tajam, kami juga tidak memiliki sayap yang kuat untuk melarikan diri dari segala macam bahaya mematikan. Kami tidak dapat menemukan cukup makanan, anggota klan kami mati kelaparan satu demi satu, kami tidak bisa membangun tempat berlindung, badai dan petir terus membunuh orang-orang kami. Terlalu banyak dari kita mati tanpa alasan. Gagak api emas terbesar turun perlahan, menatap dengan tenang dan damai ke arah pria tua itu, dan berkata, manusia, jenismu disukai oleh alam, Anda memiliki garis keturunan paling kuat, menyaingi naga dan phoenix manusia, apa yang bisa kami lakukan untukmu? Kekuasaan, dan harapan, teriak pria tua berambut putih itu, kita hanya membutuhkan kekuatan untuk bertahan hidup. Gagak api emas tetap diam-diam menatap orang-orang di puncak gunung. Diiringi dengan raungan besar, seekor Smilodon bergegas keluar dari hutan, menghancurkan puluhan orang lemah sampai mati dengan cakarnya yang besar, menelan mereka setelahnya, dan bersendawa puas. Akhirnya, ia berbalik dan berjalan perlahan kembali ke hutan. Seekor ular setebal tangki menggeliat keluar dari hutan, membuka rahangnya ke arah kerumunan dan dengan ringan menarik napas. Puluhan orang tersedot ke dalam mulutnya sambil menangis dan berteriak, mereka ditelan utuh oleh ular. Sekelompok besar burung nasar mengabaikan puluhan gagak api emas, yang melayang tinggi di udara dan tidak melepaskan sedikit pun kekuatan mereka, dukun dan menukik ke arah sekelompok orang. Masing-masing burung nasar meraih satu atau dua manusia, dan terbang dengan sangat cepat menuju gunung lain agak jauh. Kekuatan, dan harapan, tanda tangan gagak api emas terbesar, dan berkata, kami dapat berbagi kekuatan kami denganmu, tolong bagikan harapanmu dengan kami. Dengan langit dan bumi sebagai saksi kita, marilah kita membuat perjanjian yang tidak dapat dipatahkan ini. Kami, gagak api emas, akan memberikan kekuatan dalam darah kami kepadamu. Kami akan menjagamu di hutan ini, membantumu bertahan hidup dan berkembang biak. Sebagai gantinya, Anda akan melindungi jiwa kami, dan menjauhkan kami dari kegelapan yang menakutkan dan abadi itu. Puluhan gagak api emas mengangkat kepala mereka dan berkokok ke langit secara bersamaan. Tubuh mereka mulai bersinar, tetesan darah emas yang tak terhitung jumlahnya merembes keluar dari akar bulunya. Setiap tetes darah kemudian berubah menjadi gagak api emas seukuran kepala manusia dan bergegas turun. Orang-orang yang berdiri di puncak gunung membuka tangan mereka, menyambut gagak api emas yang jatuh ke dada mereka. Gagak api kecil emas itu, yang diubah dari tetesan darah, dengan cepat merembes ke dada orang-orang ini, berubah menjadi aliran cahaya keemasan yang panas, dan mengalir dengan cepat di dalam tubuh mereka. Di antara ribuan saluran meridian tubuh manusia yang saling berselang, puluhan saluran redup menyala secara bertahap. Gumpalan cahaya keemasan mengalir tanpa henti merembes ke saluran meridian yang menyala itu, dan membakar saluran-saluran itu dengan panasnya yang luar biasa.
Memerah oleh aliran cahaya keemasan, titik akupuntur magus seukuran kacang mulai bersinar di saluran yang menyala-nyala itu. Sekilas, di dalam tubuh setiap orang, puluhan saluran meridian yang menyala-nyala membentuk totem, yang terlihat mirip dengan gagak api emas berkaki 3. Segera, semua orang di puncak gunung sepertinya telah dibakar. Tubuh mereka semua dibungkus oleh api keemasan samar, yang semakin mempesona. Di kulit mereka, bintik-bintik terang muncul satu demi satu. Memerah oleh darah gagak api emas, titik akupuntur magus mereka dengan cepat terbangun, dipelihara oleh darah generasi pertama gagak api emas. Titik akupuntur magus dari orang-orang ini menjadi sangat kuat dalam rentang puluhan napas. Masing-masing dari puluhan saluran meridian berisi puluhan hingga ratusan magus acupoint berukuran berbeda. Semua magus acupoints ini terbangun pada saat yang sama, menyemburkan api emas yang menderu, yang mengubah setiap orang di puncak gunung menjadi pria emas dan berapi-api. Seekor harimau hitam bersayap bergegas keluar dari hutan, menuju manusia yang lemah, seperti biasa. Namun, orang-orang itu, yang tidak akan mengeluarkan suara sedikit pun ketika dibunuh dan ditelan olehnya, semua meraung sekarang. Seorang pria, yang tubuhnya baru saja berukuran 2 kali lipat dan mencapai panjang 5 meter, bergegas menuju harimau hitam dengan langkah besar dan melemparkan pukulan berat ke kepala harimau itu. Pada saat berikutnya, harimau itu meledak menjadi awan kabut darah dan percikan api. Aliran api yang mengamuk keluar dari tinju pria itu, yang berayun di udara, menyembur ke puluhan mil jauhnya seperti sungai lava, dan menabrak gunung lain pada jarak tertentu. Gunung setinggi puluhan ribu kaki itu tiba-tiba meledak dan meleleh oleh aliran api, meninggalkan danau lava besar, dengan radius ratusan mil, di tanah. Kekuasaan. Semua orang di puncak gunung mengangkat tangan mereka tinggi-tinggi, meneriakkan teriakan gemuruh dan bersorak ke arah gagak api emas yang melayang di langit. Gagak api emas terbesar dengan tenang menatap orang-orang, yang tenggelam dalam ekstasi, dan berkata, "Manusia, dengarkan. Kamu telah meninggalkan kemungkinan tak terbatas dari tubuhmu sendiri, dan memilih untuk mewarisi kekuatan kami, gagak api emas. Oleh karena itu, mulai sekarang, kamu akan menyebut dirimu sebagai keturunan kami, gagak api emas. Anda akan membangun altar untuk menguduskan kami, kirimkan persembahan Anda tepat waktu, kamu akan memuji nama jenis gagak api emas kami setiap hari dan malam." Suara gagak api emas bergema di seluruh langit. Setelah itu, gumpalan kabut emas dan ungu naik dari hutan dan udara, menarik ke arah puluhan gagak api emas yang melayang di udara. Gagak api emas membuka paruh mereka dengan gembira, dan menghirup kabut emas dan ungu. Tubuh mereka mulai tumbuh lebih besar, dan cahaya yang mengelilingi mereka menjadi lebih terang. Cahaya yang dipancarkan dari pupil mereka, menjadi semakin mendalam, yang membuat mereka terlihat seperti dewa, berdiri tinggi di atas massa, siapa yang tidak pernah bisa dilanggar oleh siapapun atau bentuk apapun. Orang-orang klan gagak api bukanlah keturunan dari gagak api emas. Nenek moyang kita hanya mendapatkan tetesan darah dari gagak api emas, membangkitkan saluran meridian mereka, dan meniru saluran meridian gagak api emas. Apa yang mereka peroleh dari gagak api emas hanyalah metode latihan dari jenis gagak api emas, gumam Ji Hao. Umat manusia hanyalah umat manusia. Saluran meridian yang terkandung dalam tubuh manusia tidak terhitung, sedangkan tubuh gagak api emas hanya berisi puluhan dari mereka. Potensi umat manusia harus ratusan, ribuan, bahkan lebih dari 10.000 kali lebih besar dari gagak api emas. Kita seharusnya tidak mengandalkan kekuatan luar, kita hanya bisa mengandalkan tubuh kita sendiri untuk pencapaian terbesar. Ji Hao tersenyum, dia tiba-tiba mengerti bahwa kekuatan garis keturunan dari jenis gagak api emas tidak cukup untuk membuatnya kuat. Satu-satunya jalan menuju puncak adalah berlatih lebih keras dan menemukan potensi tak terbatas yang tersembunyi di tubuh manusianya. Ji Hao membuka matanya, cahaya berapi-api melesat keluar dari pupil matanya, dia merasa darahnya mendidih, memerah di dalam tubuhnya seperti air pasang. Puluhan saluran meridian menyala di dalam tubuhnya. Dia merasakan sakit yang luar biasa di matanya, dan panas yang membara di kakinya. Selain itu, dia merasa ada bola api tersedak di dadanya, yang harus dia keluarkan. Seiring dengan ledakan keras, nyala api yang menyala-nyala di dalam tubuh Ji Hao tiba-tiba meledak. Seekor gagak api berkaki 3 perlahan membuka sayapnya di dalam api.
Dengan bantuan darah penyihir senior yang kuat, Ji Hao melewatkan penyihir pemula tingkat ke-11 dan ke-12, sepenuhnya mengaktifkan kekuatan garis keturunannya dalam waktu singkat, memperoleh 3 bakat khusus dari garis keturunan Gagak Api Emas, dan menjadi penyihir junior. Nyala api yang remang-remang berkilauan tanpa suara, sepasang sayap, yang telah mengembun dari api dan memiliki panjang beberapa puluh kaki, sedikit bergetar di punggung Ji Hao. Ji Hao menukik melintasi cabang-cabang lebat, menuju Qing Ying, yang berdiri bermil-mil jauhnya. Dia bergerak seperti embusan angin yang ganas, sambil meninggalkan bayangan di belakangnya. Qing Ying memegang busurnya, dan menarik tali busur dengan ekspresi serius di wajahnya. Tali busur bergetar tiba-tiba, menciptakan suara mendengung terus-menerus, hujan panah terbang menuju Ji Hao dari segala arah, meninggalkan busur yang tak terhitung jumlahnya dan aliran udara lurus di udara. Ji Hao tertawa terbahak-bahak. Angin kencang, yang diciptakan oleh panah, menghilang begitu bertiup melintasi nyala api yang remang-remang melilit tubuh Ji Hao. Ji Hao merasa seolah-olah dia telah berubah menjadi ikan yang berenang di laut tanpa perlawanan, tidak peduli seberapa cepat dia bergerak, dia tidak bisa lagi merasakan hambatan udara. Anak panah, tanpa mata panah, melesat satu demi satu di udara, 1 inci dari tubuh Ji Hao, bulu-bulu panah menyapu tubuh dan wajahnya, membuat sedikit suara desir. Ji Hao terkekeh, dan dengan gesit menghindari lebih dari 200 anak panah dengan beberapa gerakan naik turun, menarik 1 mil lebih dekat ke Qing Ying. Kecepatan. Ji Hao telah sepenuhnya mengaktifkan kekuatan garis keturunan Gagak Api Emasnya, puluhan meridian Gagak Api Emas sekarang menyala di dalam tubuhnya, pada saat yang sama, dia telah memperoleh 3 kemampuan khusus. Yang pertama adalah sayap api cahaya melonjak, yang dia gunakan sekarang. Kecepatan Ji Hao sangat cepat bahkan sebelum dia mengaktifkan kekuatan garis keturunannya, tetapi setelah mengaktifkan sayap api cahaya melonjak kecepatannya telah meningkat 10 kali lipat, bahkan lebih cepat dari hantu. Panah, yang ditembakkan oleh Qing Ying dengan sekuat tenaga, hanya sedikit lebih cepat dari Ji Hao. Kemampuan khusus kedua yang diperoleh Ji Hao, adalah murid sihir Gagak Emas. Gagak Api Emas kuno adalah makhluk ajaib, yang diciptakan dan dipelihara oleh vitalitas dan energi matahari. Mereka telah melayang di atas langit, melihat ke bawah ke bumi yang mirip dengan matahari. Setiap tempat di mana sinar matahari bersinar, berada dalam pandangan Gagak Api Emas, bahkan partikel kotoran atau abu pun tidak bisa bersembunyi dari mata Gagak Emas. Objek murid sihir Gagak Emas bisa melihat segalanya, dari surga ke dunia bawah, menembus kejahatan dan kejahatan. Selain itu, ada variasi yang tidak terukur dan tidak dapat diprediksi dari kemampuan yang kuat ini. Dalam 1000 tahun terakhir, beberapa prajurit jenius dari klan Gagak Api mewarisi sayap api cahaya yang melonjak, namun tidak ada yang mewarisi murid sihir Gagak Emas dalam puluhan abad. Ji Hao telah menjadi orang pertama yang mewarisi murid sihir Gagak Emas dalam 1000 tahun. Api melintas di pupil emasnya, Ji Hao dengan jelas melihat rute setiap embusan angin kecil di dalam area dengan radius 20 mil. Dia juga mengamati jalur dan kecepatan setiap panah yang telah ditembakkan oleh Qing Ying. Sayap api cahaya melonjak tiba-tiba bergetar. Ji Hao telah menghafal rute setiap anak panah dan dengan mudah menghindari semuanya, bergerak bermil-mil lebih dekat ke arah Qing Ying. Qing Ying berteriak kesal, "Hao! Jangan salahkan aku jika aku memukulmu terlalu keras. Aku pemanah paling tampan dari klan Qing Yi dan penyihir senior termuda. Aku tidak bisa kalah darimu, seorang anak kecil." Saat menembak, embusan angin tajam melilit tubuh Qing Ying. Dia mengeluarkan 3 anak panah, memasangnya ke tali busurnya, dan melirik Ji Hao. Pada saat berikutnya, ketiga anak panah menghilang secara bersamaan, diikuti oleh suara desir. Qing Ying baru saja melemparkan keterampilan menembak khususnya yang dia warisi dari leluhurnya. 3 anak panah itu benar-benar lenyap di udara, tanpa meninggalkan jejak, hanya suara melengking dan berdesir yang bergema di seluruh hutan, seolah-olah ada naga angin yang melayang dan mengaum di langit. Tak satu pun dari prajurit biasa yang bisa melihat lintasan panah, yang ditembakkan oleh Qing Ying dengan keahlian khususnya, namun, cahaya keemasan yang berapi-api bersinar di pupil Ji Hao. Dia dengan jelas melihat 3 anak panah, yang dibungkus oleh 3 hembusan angin cian setebal kepalan tangan, menggeliat ke arahnya seperti 3 ular angin.
Ji Hao mengepakkan sayapnya yang berapi-api dengan seluruh kekuatannya, langsung menghilang, hanya jejak bayangan yang tersisa di ujung cabang. Pada saat berikutnya, Ji Hao muncul kembali 2 mil jauhnya, sambil menghindari 3 anak panah. Sekarang, dia hanya berjarak ratusan kaki dari Qing Ying. Paman tersayang, ambil ini. Ji Hao membuka mulutnya ke arah Qing Ying. Bola api emas, yang tersembunyi di dadanya untuk waktu yang cukup lama, telah berubah menjadi naga yang berapi-api dan tiba-tiba menyembur keluar dari mulutnya. Begitu naga api setebal kepalan tangan dimuntahkan oleh Ji Hao, ia meledak menjadi api besar, radius hampir 1000 kaki, meraung ke arah Qing Ying. Qing Ying berteriak, meraih busurnya dan melompat tinggi ke udara seperti kera, akhirnya mendarat dengan ringan 7 mil jauhnya. Saat berputar, nyala api yang dimuntahkan oleh Ji Hao, menabrak bukit tempat Qing Ying berdiri. Bukit setinggi ribuan kaki tiba-tiba berubah menjadi sepotong besar asap cian dan menghilang di udara. Panas yang hebat melelehkan batuan dan logam, yang terkandung di dalam tanah, menjadi lava, yang mengalir kemana-mana. Ini adalah kemampuan khusus ketiga yang diperoleh Ji Hao dari garis keturunan gagak api emas, bola api kelahiran, dipadatkan oleh kekuatan dan energi tubuhnya, yang dapat berubah menjadi naga berapi-api dan meledak dalam waktu yang sangat singkat. Mematikan api kelahiran Ji Hao sama kuatnya dengan api yang dilemparkan oleh penyihir senior dengan kekuatan bloodline-nya diaktifkan sepenuhnya. Dengan kekuatan Ji Hao saat ini, dia hanya bisa melemparkan api kelahiran sekali, setelah itu dia akan kelelahan. Nama bakat khusus ini adalah nafas gagak emas. Meskipun tidak bisa sering digunakan dalam pertarungan sehari-hari, itu bisa menjadi kartu tersembunyi paling kuatnya untuk tujuan menyelamatkan hidupnya atau meluncurkan serangan diam-diam. Siapa yang bisa membayangkan bahwa seorang anak yang baru saja menjadi junior magus, bisa melakukan serangan yang begitu kuat dan tiba-tiba. Qing Ying berdiri di atas pohon yang jauh, menatap tertegun ke gunung yang telah terbakar menjadi abu. Senin, Rakasa, Jixia adalah monster besar, dan Hao, kamu bahkan monster yang lebih besar dari abamu. Setelah itu Qing Ying berteriak frustrasi ke arah langit, aku, Qing Ying, adalah pemanah paling tampan dari klan Qing Yi dan penyihir senior paling tampan dalam sejarah. Tidak, Hao, aku tidak akan bisa pergi berburu denganmu mulai besok. Jika aku tidak membangunkan magus acu poin pertamaku dan menjadi magus senior sejati dalam waktu setengah bulan, aku akan memenggal kepalaku sendiri dan menelannya. Melompat dan mengutuk sebentar, Qing Ying membawa busur dan melesat menuju lembah sungai dingin. Jelas, Qing Ying sangat frustrasi dengan peningkatan besar Ji Hao, dia mungkin tidak akan keluar lagi sampai dia menjadi penyihir senior sejati. Bagaimanapun, hanya ada sedikit dorongan yang dibutuhkan Qing Ying untuk membangkitkan magus acu poin pertamanya, jika dia akan berkonsentrasi berlatih selama beberapa hari, dia pasti bisa meningkatkan ke level senior asli. Ji Hao tertawa keras, dengan tangan disilangkan di dadanya sendiri. Rasanya cukup menyenangkan untuk menendang pantat pamanku yang bangga ini, pikir Ji Hao. Tawanya yang bergema-bergema di seluruh hutan. Ji Hao kemudian melambai ke arah Tuan Gagak, yang melayang di langit dan meredupkan sayap api cahaya yang melonjak, menginjak-injak cabang-cabang yang berseling-seling, dan berlari menuju hutan utara. Hal terpenting tentang berlatih mantra sihir Butian Bulou adalah makan makanan dalam jumlah besar dan memasok energi ke api warna-warni. Ji Hao baru saja membuat terobosan dan menjadi junior magus. Saat ini dia perlu makan sebanyak mungkin untuk mengisi kembali kekuatan dan energi tubuhnya. Ada terlalu banyak pekerjaan yang harus dilakukan Jixia di lembah Cold Stream. Setiap hari, Jixia bergegas mengelilingi seluruh lembah, oleh karena itu, Ji Hao tidak tahan meminta Jixia untuk pergi memburunya, dia juga tidak ingin mengganggu anggota klan lain. Dia hanya bisa berburu sendiri untuk makanan yang dia butuhkan. Dalam sekejap mata, Ji Hao telah melakukan perjalanan hampir 100 mil jauhnya dari lembah sungai dingin. Dia terbang melintasi cabang-cabang yang mirip dengan embusan angin. Dia bergerak begitu cepat bahkan siluetnya tidak bisa dilihat dengan jelas. Hidung Ji Hao bergerak-gerak, jari-jari terkunci bersama. Dia dengan hati-hati merasakan aroma yang ditinggalkan oleh binatang buas yang kuat. Dia sudah kehilangan minat pada binatang buas di tingkat pemula, sekarang dia membutuhkan binatang buas yang setidaknya mirip dengan level junior magus untuk meningkatkan kekuatannya dengan cepat. Diiringi dengan suara benturan logam,
tiga laba-laba tepi pedang merangkak keluar dari hutan lebat. Puluhan pria pendek, mengerikan, dan jelek, yang tingginya kurang dari 5 kaki dan dengan bintik-bintik aneh di kulit mereka, duduk di punggung tiga laba-laba tepi pedang. Begitu mereka melihat Ji Hao berdiri di dahan, mereka mengangkat senjata seperti busur mereka dan membidik Ji Hao. Diikuti oleh beberapa suara letupan, puluhan peluru logam bundar seukuran kepalan tangan, ditutupi duri, ditembakkan ke setiap bagian vital di tubuh Ji Hao. Ji Hao melirik orang-orang yang tampak aneh ini dengan heran, lalu melompat turun dari dahan dan mendarat di tanah. Dia mencabut pedang panjangnya dan bergegas menuju orang-orang ini dengan kecepatan penuh. Pedang panjang 6 kaki, yang direbut dari penyihir senior dari klan ular air hitam, menciptakan seberkas cahaya dingin, dan melintas di udara. Cahaya bisa terlihat melewatinya, dan saat berikutnya kaki panjang dari tiga laba-laba ujung pedang semuanya terpotong. 5 pria yang tampak aneh batuk darah dan dikirim terbang berputar-putar. Lari, 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 cepat. Orang-orang jelek lainnya berteriak, dengan tangan melingkari kepala mereka sendiri dan melarikan diri ke hutan. Di belakang Ji Hao, puluhan peluru bulat logam mengenai menembus batang pohon yang lebat, yang membutuhkan puluhan orang untuk memeluknya. Bang! Peluru logam meledak, duri logam yang tak terhitung jumlahnya meledakkan ketiganya berkeping-keping, perlahan jatuh ke tanah. Puluhan pria jelek, dengan kulit hijau muda berbintik-bintik, berlari gila-gilaan di hutan sambil mengutuk dengan suara bernada tinggi. Dari waktu ke waktu, mereka menoleh dan menggunakan senjata seperti panah untuk menembak Ji Hao. Peluru logam seukuran kepalan tangan melesat ke arah Ji Hao. Meledak dari peluru logam itu, adalah duri beracun, petir, udara sedingin es atau angin topan. Masing-masing ledakan peluru itu menghancurkan puluhan pohon kuno yang menjulang tinggi menjadi beberapa bagian. Namun, semua peluru itu gagal melukai bahkan sehelai rambut pun di Ji Hao. Sepasang sayap merah dan berapi-api sedikit bergetar di punggung Ji Hao. Dia menginjak-injak udara dan dengan mudah menghindari semua peluru itu, meninggalkan fragmen siluet ilusi di belakang. Hutan di belakangnya menjadi rusak parah karena ledakan gemuruh dari peluru logam. Lari, lari, orang-orang jelek itu berteriak. Saat berlari, mereka terkadang menurunkan tubuh mereka dan berlari dengan kedua tangan dan kaki mereka, seperti hiena, ini menyebabkan kecepatan mereka tiba-tiba berlipat ganda. Namun demikian, Ji Hao mengikuti mereka dari belakang. Tampaknya tidak peduli seberapa keras mereka berlari, mereka tidak akan pernah bisa lepas dari Ji Hao. Sekitar 1 jam kemudian, mereka melihat sinar matahari di depan mereka. Hutan berakhir di sana, dan siang hari yang cerah turun tanpa hambatan. Gemuruh besar air terjun yang bahkan akan membuat hati seseorang bergetar bisa terdengar. Kabut air tebal naik tinggi ke bawah sinar matahari. Sinar matahari menyebar di atas kabut berair, dan memunculkan puluhan pelangi kecil, yang bergetar dan mengubah bentuk bersama dengan angin. Sungai selebar lebih dari 20 mil yang mengalir deras membelah hutan menjadi 2. Di depan Ji Hao, dasar sungai tiba-tiba pecah menjadi tebing setinggi ribuan kaki. Sungai mengalir menuruni tebing, membentuk air terjun yang spektakuler. Betapa misterius dan tidak dapat diprediksi alam. Tepat di atas air terjun yang megah ini, pohon beringin kuno yang ramping, yang usianya tidak dapat ditentukan, telah berakar di satu sisi sungai, sementara akar udaranya telah tumbuh di seberang sungai dan dimasukkan dengan kuat ke tanah di sisi lain sungai. Beringin kuno yang kuat ini telah tumbuh menjadi jembatan lengkung di atas sungai besar ini. Selain itu, secara alami atau artifisial, puluhan bukit terapung melingkar erat oleh akar udara beringin besar ini, yang sangat raksasa sehingga membutuhkan ratusan orang untuk melingkarkan lengan mereka di sekelilingnya. Bukit-bukit itu tidak bisa lagi mengapung, sebaliknya, melayang di atas air terjun. Di antara bukit-bukit ini, yang terkecil hanya radius ratusan kaki, sedangkan yang terbesar hampir 7 mil dalam radius. Tertiup angin yang menderu, bukit-bukit ini sedikit berayun di udara. Akar udara yang tak terhitung jumlahnya dari beringin kuno diseret dan diluruskan oleh bukit-bukit itu. Setiap kali angin bertiup melalui akar udara yang lurus itu, suara yang indah, keperakan, seperti harpa akan tercipta. Puluhan pria jelek melarikan diri ke jembatan yang dibentuk oleh akar beringin, mengutuk dan berlari ke seberang sungai. Orang terakhir berbalik dan melemparkan 6 peluru logam berwarna merah,
seukuran kepalan tangan berturut-turut ke arah Ji Hao. Peluru logam meledak seketika dan mengubah hutan menjadi lautan api bermil-mil di sekitarnya, menelan pohon-pohon yang menjulang tinggi yang tak terhitung banyaknya, dan melemparkan gelombang ledakan yang tangguh melintang ke arah air terjun, yang menyebabkan gelombang besar melonjak tinggi ke udara dan membawa puluhan pelangi bulat di bawah sinar matahari. Ji Hao berjalan tanpa rasa takut ke dalam api, dengan tubuhnya dibungkus oleh kekuatan tak terlihat, memutar dan menghilangkan semua nyala api terdekat. Cahaya redup dan berapi-api mengelilingi tubuh Ji Hao, yang bergema hingga 3 kaki dari tubuhnya. Ji Hao berjalan dengan mudah melalui api, berdiri di tepi hutan, dan melambai tersenyum pada orang-orang jelek itu. Sampai jumpa lagi, kata Ji Hao. Ji Hao berhenti sejenak, tertawa terbahak-bahak, dan melanjutkan, beritahu siapapun yang mengirimmu, jika mereka ingin menarikku keluar, untuk menemukan beberapa gadis muda dan cantik dengan lebih baik. Mengirim banyak hal jelek bodoh sepertimu hanya membuatku mual. Orang-orang jelek itu telah berlari ribuan kaki jauhnya di batang pohon beringin kuno, tiba-tiba tercengang ketika mereka mendengar Ji Hao. Mereka berbalik, menatap Ji Hao bingung, dan tampak tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ini tidak sesuai rencana. Mengapa Ji Hao berhenti mengejar mereka dan kembali ke tepi hutan? Di seberang sungai, puluhan prajurit klan Jia, mengenakan baju besi berat, tiba-tiba bergegas keluar dari hutan, sambil berteriak ke arah Ji Hao dengan tidak nyaman. Mereka semua memegang tali, jaring, dan senjata berat lainnya. Beberapa prajurit dengan temperamen buruk bahkan mengangkat senjata mereka tinggi-tinggi dan mengayunkan ke arah hutan ke samping. Tiba-tiba, ratusan pohon tumbang ke udara dan dihancurkan oleh kekerasan para prajurit klan Jia itu. Di atas air terjun, di bukit terapung setinggi ribuan kaki, seorang pria bermata 3 berpakaian bagus, Disa, mencibir, berbalik, dan sepertinya pergi. Dengan hormat Magus Priestes, kamu tidak pernah menyebutkan bahwa si kecil ini sangat pintar. Dia bahkan tidak seperti salah satu anak laki-laki Sauter Wastelen Anda, dia mungkin cerdik dan licik seperti rekan-rekannya di klan Yu kita. Kata Disa, kamu harus menaikkan pembayarannya, atau kamu bisa mencari cara untuk menarik anak itu keluar dari lembah sialan itu sendiri. Jiang Yao berdiri di samping Disa, dengan gigi menggertakkan dan menggeram, Disa. Anda memiliki banyak orang. Aku memberimu kompensasi sebanyak itu. Anda, Magus Priestes terhormatku, karena kita adalah teman lama, kamu harus memahami prinsipku. Para prajurit taring darah bukan milikku, mereka milik Tuan Agung, yang mendukungku, oleh karena itu, aku tidak akan pernah mempertaruhkan nyawa mereka. Disa menyela pidato Jiang Yao. Diluo tertipu oleh kata-kata baikmu, jadi dia mempertaruhkannya sekali. Kami semua melihat. Apa yang dia dapatkan sebagai balasan dari itu, kehilangan bola mata dan lengan, aku, kakak laki-lakinya, 500 tahun lebih tua darinya, tidak akan pernah melakukan hal bodoh seperti itu, lanjut Disa. Apakah Anda ingin saya menyerang dengan paksa benteng di dalam wilayah klan Gagak Api, yang dijaga oleh 10.000 prajurit elit dan seorang lelaki tua dengan gagak api berkaki 3? Apakah saya sebodoh itu? Aku tidak akan pernah membiarkan prajuritku mati karena permusuhan pribadi kecilmu. Disa tersenyum, lalu melanjutkan dengan suara rendah, atau, mengapa kamu tidak melakukannya sendiri? Hanya jika kamu bisa membunuh gagak api itu, terbang di atas kepala anak itu, aku bisa menangkap anak itu hidup-hidup. Jiang Yao mengerutkan kening, berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Bunuh Tuan Gagak, itu terlalu sulit. Gagak api klan Gagak Api memiliki kecepatan tertinggi di antara semua jenis binatang buas, bahkan burung bifang dari klan Bifang tidak bisa bersaing dengan mereka. Terlalu sulit untuk membunuh mereka. Diluo melesat keluar dari hutan, sambil mengarahkan jarinya ke Ji Hao, melompat dan berteriak marah. Bote, bola mata dan lengannya, yang hilang telah tumbuh kembali. Lebih banyak prajurit klan Jia bergegas keluar dari hutan bersama dengan ribuan prajurit berkulit hitam. Mereka melompat ke beringin kuno, dengan cepat mendekati Ji Hao. Namun, mereka berhenti dengan cepat, karena Crow telah turun dari langit, meraih bahu Ji Hao dan membawanya ke udara. Tak satu pun dari prajurit klan Jia itu memiliki kekuatan untuk terbang, mereka hanya bisa memelototi Ji Hao, musuh mereka yang melayang di udara. Ji Hao menertawakan Diluo, yang mengutuk dan berteriak di seberang sungai, dan berkata, Diluo, kan?
Apakah Anda mencoba menghadapiku dengan menggunakan trik kecil yang buruk? Apakah kamu tidak merasa bahwa kamu sedikit naif? Sementara Ji Hao tertawa, Tuan Crow membawanya dan naik ke udara, berubah menjadi seberkas cahaya yang menyala api, dan terbang menuju lembah aliran dingin. Ji Hao melompat ke punggung Mark Crow, sementara wajahnya yang tertawa tiba-tiba menjadi gelap. Di Luo dan bawahannya masih berpatroli di sekitar lembah sungai dingin. Mereka, dan orang-orang yang mendukung mereka belum menyerah untuk menyerang kami, pikir Ji Hao. Kali ini, Ji Hao dengan mudah melihat umpan mereka, namun, klan lain dari klan Gagak Api dan klan King Yi tidak waspada seperti Ji Hao, mereka bisa ditipu dan ditangkap hidup-hidup, yang akan menjadi masalah besar. Orang-orang Blood Fang kembali muncul di luar lembah sungai dingin. Tidak hanya Ji Xia, tetapi juga Ji Zuo yang meledak dalam amarah. Dia telah mengambil Gagak Api yang dikontrak dan mencari hutan di sekitarnya selama berhari-hari, namun, dia bahkan tidak menemukan jejak taring darah, oleh karena itu, Ji Zuo hanya bisa dengan bangga memberitahu Ji Hao bahwa orang-orang Blood Fang ketakutan dengan keberadaannya, dan telah melarikan diri. Ji Hao tidak berpikir bahwa itu sesederhana ini, tapi dia bisa menemukan bukti apapun yang mengungkapkan rencana taring darah, atau dia bisa mengubur semua pertanyaan jauh di lubuk hatinya untuk saat ini. Setengah bulan berikutnya anehnya tenang dan damai, tanpa ada hal abnormal yang terjadi. Ji Hao sudah mulai berlatih secara teratur sesuai jadwal, seperti di masa lalunya di Gunung Hitam Emas. Saat fajar, sebelum matahari terbit, Ji Hao sudah bangun, duduk di puncak gunung dengan kaki disilangkan, dan berlatih dengan memurnikan Yuan dannya, sambil menunggu untaian pertama dari energi kekuatan hidup paling murni, yang hanya dilepaskan hutan saat matahari terbit. Setelah menyelesaikan latihan paginya, dia akan pergi berburu dengan King Ying dan ratusan anggota klan, untuk memasok makanan ke seluruh lembah sungai dingin. Setiap hari, Ji Hao akan makan daging binatang dalam jumlah besar saat makan siang, dan melatih kekuatan fisiknya di sore hari. Hanya dalam waktu setengah bulan, Ji Hao telah berhasil sepenuhnya menstabilkan kekuatan garis keturunannya, yang telah berfluktuasi setelah dia naik ke level junior. Setiap hari, sejumlah besar darah senior magus diubah oleh api warna-warni dan diserap oleh tubuh Ji Hao. Kekuatan garis darah api emas Ji Hao terus meningkat, serta kekuatan dari 3 kemampuan khususnya. Pada malam hari, Ji Hao akan mempelajari keterampilan membuat narkoba dari King Fu atau berlatih keterampilan bertarung di bawah bimbingan Ji Zuo dan Ji Xia. Baik Ji Zuo dan Ji Xia adalah pejuang hebat teladan dari Southern Wastelen, mereka tidak memiliki keterampilan bertarung khusus, setiap serangan yang mereka luncurkan, mengikuti naluri tubuh mereka, meniru binatang buas yang hidup di hutan. Apa yang mereka kejar adalah melemparkan serangan tercepat melalui rute terpendek, membunuh musuh mereka seefisien mungkin. Di bawah pelatihan ketat Ji Zuo dan Ji Xia, Ji Hao secara bertahap telah melampaui keterampilan menyerang yang artistik, rumit dan cerdik yang diwarisi dari kehidupan sebelumnya, dan menjadi dewasa, tak kenal takut, dan tegas. Keterampilan bertarung yang diturunkan dari kehidupan sebelumnya dan naluri membunuh dan bertarung dalam hidupnya saat ini perlahan bergabung bersama oleh kekuatan jiwanya, menyublimkan menjadi keterampilan bertarung khusus yang kuat dari Ji Hao. Dengan berlatih secara intens selama setengah bulan ini, meskipun tingkat kekuatan Ji Hao tidak banyak meningkat, kekuatan bertarung dan penghancurnya telah meningkat 10 kali lipat. Saat ini, saat senja, Ji Hao berdiri di dinding pagar, memprovokasi seekor ular berkepala 2 perak dengan bintik-bintik berbentuk cincin menutupi tubuhnya. Ular berbisa sepanjang 10 kaki itu bergerak secepat dan seringan embusan angin, tubuhnya menggeliat dengan cepat, dan sepertinya akan melesat keluar kapan saja. Namun, Ji Hao menatap ular itu, sementara dia memegang cabang setebal ibu jari sepanjang 8 kaki, yang dengannya dia dengan ringan mengetuk dan mencambuk ular itu. Tidak peduli seberapa cepat ular itu bergerak atau seberapa keras ia mencoba menyerang Ji Hao, ia dengan gila-gilaan berjuang 10 kaki dari Ji Hao, tetapi bahkan tidak bisa bergerak 1 inci pun ke arah Ji Hao. Sekelompok besar prajurit klan Gagak Api dan klan King Yi telah mengepung Ji Hao, sambil memujinya dengan keras. Hao benar-benar layak menjadi putra saudara Ji Xia dan Sister King Fu, junior magus yang begitu muda. Aku ragu bahkan klan Bifang memiliki anak yang berbakat seperti dia. Ya, dibandingkan dengan Hao, aku sangat malu.
Aku 10 tahun lebih tua dari Hao, dan masih hanya penyihir pemula level 12. Ceritakan tentang itu. Aku bisa memotong ular berbisa cincin hitam berkepala dua ini sampai mati, tapi aku tidak berani. Bagaimana dia berani bermain dengan ular berbisa yang sangat beracun seperti ini? Mengikuti suara mereka, di menara pengawas tinggi 100 kaki jauhnya dari kerumunan, seorang prajurit klan King Yi tiba-tiba berteriak, menyandarkan setengah tubuhnya keluar dari menara dan mengarahkan jarinya ke hutan lebat di bawah. Oi, sana, sesuatu telah terjadi. Saya melihat darah berkilauan di bawah sinar matahari. Darah manusia segar. Seseorang telah terluka di sana. Seiring dengan suara gemerisik cabang dan daun, bermil-mil jauhnya di hutan, sebuah sarang, penuh burung pipit, terbang tinggi ke langit dengan panik. Semua prajurit di dinding pagar berteriak, pasti ada seseorang yang berlari dan berkelahi di hutan dan menakut-nakuti burung-burung itu. Ji Hao menarik napas dalam-dalam. Tiba-tiba mendorong cabang ke depan. Diikuti oleh dua suara letupan, kedua kepala ular itu dihancurkan oleh dahan. Ji Hao kemudian menendang, masih menggeliat, ular berbisa menuruni dinding pagar, melompat setinggi ratusan kaki ke udara, meraih tumpukan spatbor dari kekuatan pengawas dan berayun ke menara. Hu, ho, prajurit di menara pengawas mengeluarkan teriakan panjang dan bergema. Di Southern Wastelen, suara teriakan semacam ini berarti bahwa daerah ini berada di bawah dominasi klan tertentu, menyuruh musuh untuk tidak mendekat. Di sisi lain, ritme khusus dari suara teriakan semacam ini juga dapat mengarahkan arah bagi anggota klan dan teman mereka sendiri, membimbing mereka ke tempat yang aman dengan teriakan. Suara derit cabang terus datang dari hutan tanpa henti. Setelah rentang waktu sekitar puluhan napas, seorang pria, berlumuran darah, terhuyung-huyung keluar dari hutan, sambil bergegas menuju pintu masuk lembah sungai dingin, meninggalkan jejak darah di belakangnya. Pria itu telah berlari kurang dari 100 kaki dari hutan, dan masih lebih dari 2 mil jauhnya dari lembah sungai dingin. Ji Hao mengaktifkan pupil gagak emasnya dan dengan mudah melihat wajahnya. Tubuh bagian atas pria itu telanjang, dan totem macan tutul merah darah ditato di dadanya yang berbulu. Itu adalah seseorang dari klan macan tutul api. Klan macan tutul api adalah klan skala menengah, di bawah perlindungan klan gagak api. Wilayah mereka terletak di sisi utara wilayah klan gagak api. Anggota klan Fire Leopard semuanya adalah pejuang yang berani dan terampil, mereka sangat dekat dengan klan gagak api. Selama bertahun-tahun, setiap kali klan gagak api bertarung melawan klan ular air hitam, para prajurit klan macan tutul api selalu berlari di depan sebagai barisan depan. Apakah saudara kita dari klan macan tutul api? Teriak Ji Hao, dia kemudian menyandarkan tubuh bagian atasnya keluar dari menara dan berteriak kepada para prajurit yang berdiri di dinding pagar, selamatkan dia. Ho, ho, beberapa prajurit berteriak keras dan menunggangi binatang buas yang dikontrak mereka. Mereka melompat turun dari dinding pagar, dan bergerak cepat menuju prajurit klan macan tutul api yang terluka dengan kecepatan tertinggi mereka. Hehe, tawa ganas datang dari hutan lebat di belakang prajurit klan macan tutul api. Diikuti oleh suara desir, dua anak panah melesat keluar dari hutan, dan mendekati punggung prajurit klan macan tutul api dalam sekejap mata. Apakah kamu bahkan pantas menggunakan busur dan anak panah di depanku? Aku, King Ying, adalah pemanah paling tampan dari klan King Yi, dan penyihir senior termuda dalam sejarah. Suara King Ying datang dari jauh. Seiring dengan suara siulan yang tajam, hantu panah melintas di udara, terbang menuju bagian belakang prajurit klan macan tutul api. Panah Cian memutar jalur setengah lingkaran, secara akurat mengenai dua anak panah yang datang dari hutan ke tanah. Prajurit klan macan tutul api tersandung, dan jatuh dengan keras ke tanah, kepalanya memantul di tanah, meninggalkan lubang yang dalam dan naik awan besar tanah. Dia mengangkat wajahnya yang berjanggut dengan malu, dan berteriak dengan suara serak, "Bantu kami! Bantu klan kami!" Bajingan dari klan buaya darah dan klan katak hantu, keduanya menyerang kami bersama-sama. Ya Tuhan, beberapa hari yang lalu, Gunung Hitam Emas memindahkan semua prajurit muda dan kuat kita. Setelah mendengar tangisan pria itu, semua prajurit klan gagak api meraung marah. Semua prajurit dewasa kita dipindahkan oleh Gunung Hitam Emas, geram prajurit klan macan tutul api dengan suara serak.
Pria itu memiliki puluhan luka serius di tubuhnya, dan bahkan beberapa tulang dipotong patah. Dia telah berjuang ke lembah sungai dingin dengan hanya secercah harapan di hatinya. Hanya 300 prajurit lemah yang tersisa di klan. Musuh dari klan buaya darah dan klan katak hantu banyak. Banyak, teriak pria itu. Dia meraih lengan Jisia dengan sepasang tangan berdarah, menggertakkan giginya dan berteriak, "Jisia, pemimpin hebat. Bantu klan saya, selamatkan anggota klanku. Kami adalah cabang terbesar dari klan Macan Tutul Api, setengah dari semua yang tua, anak-anak, dan wanita dari seluruh klan Macan Tutul Api ada di dalam cabang kami." Jisia mengerutkan kening dan berkata dengan tegas, "Klan Macan Tutul Api adalah saudara dan saudari kita. Jika ada sesuatu yang terjadi pada mereka, kami harus membantu. Klan Buaya Darah dan klan Katak Hantu hanyalah sekelompok anjing dari klan Ular Air Hitam. Kita bisa dengan mudah menghancurkan kepala mereka. Aba, tambang lembah sungai dingin sangat penting. Anda telah diperintahkan untuk menjaga tempat ini, Anda tidak bisa begitu saja meninggalkan lembah dan memimpin pasukan untuk bertarung. Aba, aku sudah dewasa, aku bisa bertarung untuk klan Gagak Api kita juga. Aba, kali ini, biarkan aku pergi." Jisia ternganga tertegun, sambil menatap Ji Hao dari ujung kepala sampai ujung kaki. Ji Hao mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, membusungkan dadanya, menatap mata Jisia, dan berkata, "Aba, meskipun aku masih muda, aku jauh lebih pintar daripada banyak paman di klan. Selain itu, aku sudah menjadi junior magus. Aku bahkan lebih kuat dari banyak paman di klan." Prajurit klan Gagak Api yang berdiri di dekatnya memandang Ji Hao dengan ekspresi rumit di mata mereka. Baru setengah bulan, tetapi kekuatan Ji Hao telah meningkat secepat panah api. Sementara anak-anak seusianya masih berlatih di tingkat paling dasar dari penyihir pemula, Ji Hao sudah menjadi junior magus, jauh lebih kuat daripada kebanyakan anggota klan biasa. Di Southern Wasteland, menjadi penyihir pemula tingkat kelima akan membuat seorang pria memenuhi syarat untuk bertarung dalam pertempuran sebagai penyihir. Jika seseorang berhasil mencapai tingkat junior, maka dia akan menjadi prajurit inti, yang bisa diandalkan oleh klan. "Anakku, Hao, menurutmu berapa umurmu? Tapi, kamu tidak akan membuat dirimu terluka, Aba mempercayaimu dalam hal itu." Jisia menamparkan kepalanya sendiri dan tertawa terbahak-bahak, "Hao, anakku yang baik, meskipun kamu masih anak-anak, kamu bertingkah seperti orang dewasa. Ji Ying, Jilang, King Ying. Kalian bertiga harus membawa 2000 prajurit klan Gagak Api dan 100 prajurit klan King Yi dan pergi membantu saudara-saudara kita dari klan Macan Tutul Api. Klan Buaya Darah dan klan Katak Hantu. Beraninya sampah ini menyentuh wilayah kita. Lembah aliran dingin bisa menggunakan lebih banyak budak pertambangan. Tangkap beberapa orang kuat hidup-hidup," teriak Jisia, dengan napas dalam-dalam. Di Southern Wasteland, begitu pemimpin memberi perintah, semua prajurit bisa bersiap-siap untuk bertarung secepat mungkin, tanpa ragu-ragu atau penundaan. Hanya setelah 1/4 jam, 2000 prajurit elit mengendarai binatang buas yang dikontrak mereka, diarahkan oleh prajurit klan Macan Tutul Api yang terluka dan bergegas ke hutan bersama dengan suara siulan yang tajam. Situasinya mendesak. Di bawah pengaturan Ji Hao, 3 mamut bertaring 4 berlari di depan pasukan sebagai garda depan, menghancurkan semua pohon yang menjulang tinggi di jalan mereka, membuka jalan yang lebar dan datar bagi pasukan. 2 jam, Paman. Kami hanya perlu 2 jam untuk sampai ke klan Anda. Ji Hao duduk di punggung beruang gemuk itu, dan berbicara dengan prajurit klan Macan Tutul Api yang duduk di belakangnya. "Apakah kamu tahu mengapa Gunung Hitam Emas memindahkan prajuritmu?" Prajurit klan Macan Tutul Api menggelengkan kepalanya tanpa petunjuk apa pun. Hal-hal seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Hutan Wasteland Selatan sangat berbahaya, semua klan harus tetap waspada terhadap tidak hanya serangan diam-diam dari musuh mereka tetapi juga terhadap ancaman dari semua jenis binatang buas yang hidup di hutan. Biasanya, ketika Gunung Hitam Emas memindahkan prajurit dari klan lain, mereka akan selalu meninggalkan cukup banyak prajurit untuk memastikan bahwa klan dapat melindungi dirinya sendiri. Tapi kali ini, hampir semua dari ribuan prajurit elit klan Macan Tutul Api dipindahkan oleh Gunung Hitam Emas, hanya menyisakan 300 prajurit terlemah untuk menjaga klan. Ini sama dengan pembunuhan di Southern Wasteland. Namun, klan Macan Tutul Api,
sebagai sekutu setia klan Gagak Api selama ribuan tahun, masih mengirim semua prajurit mereka keluar tanpa ragu-ragu. Heng Luo, bisakah kamu membawa kami lebih banyak teman? Sementara Ji Hao dengan erat menjambak rambut beruang gemuk itu dan menyandarkan tubuhnya, dia berteriak pada Heng Luo, yang mengendarai macan tutul merah dan berlari berdampingan, teman yang kuat. Yang lemah dan kecil itu tidak akan berguna. Heng Luo mengangkat busur panjangnya tinggi, rambut hijau tua berkibar di belakangnya. Dia membuka mulutnya, dan mengucapkan panggilan diam-diam ke arah langit. Lingkaran riak udara bisa dilihat di langit, menyebar ke arah sekitarnya. Segera, raungan panjang dan bergema datang dari hutan di sekitarnya saat satu jatuh, yang lain naik. Cabang-cabang dan daunnya mengacak-acak karena hembusan angin aneh, yang bertiup keluar dari hutan. Beberapa saat kemudian, beberapa siluet aneh dan misterius muncul di kedua sisi pasukan, dan maju dengan pasukan dengan kecepatan yang sama. Siluet ini memiliki bentuk yang mirip dengan binatang buas, namun, tubuh mereka semua terbungkus kabut tebal yang aneh, dan tidak bisa dilihat dengan jelas. Mereka bukan makhluk hidup biasa, bukan hantu, mereka adalah beberapa makhluk misterius dan kuat, diproduksi oleh kekuatan magis alami, dan dipelihara oleh energi kekuatan hidup hutan. Hanya Heng Luo, penjaga dan jiwa hutan, yang mampu memanggil makhluk misterius dan ajaib ini keluar. Faktanya, banyak dewa, yang disembah oleh klan kecil Southern Wastelen, adalah makhluk semacam ini. Stone sedang duduk di punggung mamut bertaring 4, mengangkat tinjunya yang raksasa, sambil perlahan meninju dadanya sendiri dengan ritme yang aneh. Suara pukulan yang keras dan jernih bergema di seluruh hutan dalam radius ratusan mil. Segera, suara pukulan keras yang sama datang dari gunung, puluhan mil jauhnya. Saudara-saudara, aku mendengar saudara-saudaraku. Gumam Stone, Hao, aku menemukan, 3 dari saudara-saudara, lebih kuat dariku. Mereka bertanya kepada saya, tentang minuman keras apa, adalah, dan bagaimana cara memanggang, rasa daging seperti. Hahaha, katakan kepada mereka bahwa mereka akan memiliki minuman keras dan daging panggang sebanyak yang mereka inginkan. Katakan kepada mereka dagingnya benar-benar enak. Mereka bahkan bisa datang dan tinggal bersama kita, klan Gagak Api. Aba dan ama saya adalah orang yang paling ramah di dunia. Ji Hao menyeringai dari telinga ke telinga. Makhluk ajaib seperti Stone sangat langka di antara entitas di hutan ini, tetapi Stone memanggil 3 dari mereka sekaligus, sungguh mengejutkan. Pikiran Stoneman sesederhana selembar kertas, jika Anda hanya memiliki cukup minuman keras dan daging yang lezat, merayu mereka menjadi hal termudah. Bertahun-tahun yang lalu, setelah minum semangkuk anggur dan sepotong sarang lebah Ji Hao, Stone menjadi sahabat Ji Hao dan melindunginya ratusan kali ketika Ji Hao berkeliaran di hutan. Trimen juga duduk di punggung 4 gading mamut jika dia bergerak dengan sendirinya, itu akan sangat lambat. Dia melirik Stone, yang sangat bangga saat ini, tidak mau kalah. Trimen juga mengangkat lengannya yang seperti cabang, dan melepaskan bintik-bintik cahaya hijau yang tak terhitung jumlahnya dari lengannya. Titik-titik cahaya itu melayang dengan lebat dan tidak teratur, menuju hutan di sekitarnya seperti sekelompok kupu-kupu. Mamut bertaring 4 tidak melambat. Mereka berlari ke depan seperti badai. Sekitar setengah jam kemudian, hutan di depan mereka tiba-tiba bergetar, bumi bergetar dan pegunungan bergoyang. 2 pohon kuno raksasa, yang tidak terlihat berbeda dari pohon lain di dekatnya, tiba-tiba membuka mata hijau mereka yang seperti api, dan perlahan-lahan menarik akarnya keluar dari tanah. Akar panjang mereka dengan cepat melingkar menjadi 4 kaki. Ji Hao benar-benar tercengang. Apakah pohon tua itu berencana untuk membantai seluruh hutan? Pikir Ji Hao. Dia ingat bahwa tubuh Trimen sendiri tidak lebih dari 1000 kaki, tetapi 2-3 raksasa kuno ini hampir 2 kali lipat ukuran Trimen, yang menyiratkan bahwa kekuatan mereka juga harus 2 kali lipat dari Trimen. Wah, ayo ambil semuanya. Ji Hao meraung panjang, dan melambaikan tinjunya dengan penuh semangat ke udara. Kera hitam dan besar, yang mengikuti pasukan dan melompat melalui cabang-cabang sepanjang waktu, mengendus dengan mencemooh, berdiri di atas 3 besar, dan mengucapkan lolongan yang hebat dan nyaring. Kurang dari 1 menit kemudian, lolongan tajam yang sama datang dari hutan yang jauh. Bersambung.